Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1866 Tirai Jatuh. Ye Guhan. Mendengar nama Tian Xuanzi disebutkan, 5 tanah suci terkejut saat mereka dengan cepat berbalik untuk melihat pendekar pedang berpakaian putih. Ketika mereka melihat pendekar pedang berpakaian putih, keterkejutan menutupi wajah mereka. Pendekar pedang Sungai Azure. Mereka berseru, terutama mereka yang berasal dari Sekte Dao Surgawi, yang dengan cepat menangkupkan tangan mereka. Ye Guhan adalah murid tertua dari Sein Pedang Bercahaya, dan dia dikenal sebagai orang suci pedang Sungai Azure setelah dia mencapai pencerahan di Sungai Azure Central Plains. Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun di kehancuran timur yang akrab dengan nama Ye Guhan, dan tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Tapi jika ada yang menyebut nama orang suci pedang Sungai Azure, tidak ada orang yang belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia bukan salah satu dari 3 pendekar pedang besar di kehancuran timur, tetapi pendekar pedang termuda di kehancuran timur yang memperoleh pencerahan di Sungai Azure. Selain Tian Xuanzi, tidak ada yang berani memanggil pendekar pedang Sungai Azure dengan namanya, sama seperti bagaimana tidak ada yang berani memanggil Tian Xuanzi dengan namanya dan memanggilnya sebagai pendekar pedang langit yang agung. Kami memberi salam kepada Saint Elder. Murid-murid Sekte Dao Surgawi membungkuk dengan hormat. Kami memberi salam kepada Senior Azure River. Mereka yang berasal dari tanah suci lainnya tertegun sejenak sebelum mereka dengan cepat membungkuk. Ye Guhan tersenyum dan meninggalkan Lin Yun di belakangnya untuk perlindungan. Tian Xuanzi, kau benar-benar tidak tahu malu menyamar sebagai wanita. Aku tidak tahu kau punya jimat semacam ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Tian Xuanzi telah menyamar sebagai seorang wanita, tidak ada yang berani mengejeknya, terutama setelah Tian Xuanzi melukai orang suci semu Gunung Phoenix Ilahi. Jika orang suci semu itu tahu bahwa wanita itu adalah Tian Xuanzi yang menyamar, dia tidak akan berani bertindak dengan sombong. Tapi Ye Guhan sama sekali tidak memiliki reservasi itu. Namun, Tian Xuanzi tidak terganggu olehnya, tetapi secara berbeda berkata, kamu ingin membawanya ke Sekte Dao Surgawi. Siapa yang tahu? Ye Guhan tersenyum. Aku juga bisa mengirimnya ke Gunung Suci Wangi Surgawi. Tapi tidak buruk mengirimnya ke Sekte Dao Surgawi. Kenapa kamu tidak menebak kemana aku akan mengirimnya? Wajah Tian Xuanzi masih pucat saat dia dengan dingin berkata, temperamen busukmu tidak berubah sama sekali, dan aku benar-benar ingin merobek wajahmu. Setelah Tian Xuanzi mengatakan itu, dia memuntahkan seteguk darah, dengan wajahnya menjadi lebih pucat. Melihat ini, cahaya dingin melintas di pupil Ye Guhan, dan pikiran untuk menyelidiki luka Tian Xuanzi melintas di benaknya. Tetapi karena Lin Yun ada di sampingnya, dia dengan cepat menyerah pada pikiran itu dan tersenyum, saya terkejut Anda berani keluar dari lubang tikus Anda ketika Anda belum pulih dari cedera Anda. Kamu bisa pergi sekarang. Aku takut aku tidak bisa menahan diri jika kau tinggal lebih lama lagi. Masih mungkin bagiku untuk membunuhmu. Tian Xuanzi berkata tanpa ada perubahan di wajahnya. Begitu dia selesai, Tian Xuanzi muncul di hadapan Ye Guhan. Ini mengejutkan Ye Guhan, tapi dia dengan tenang mengirim Lin Yun pergi dengan dorongan lembut sebelum dia mulai menghindari serangan Tian Xuanzi. Tapi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menunduk karena dia telah kehilangan inisiatif. Wajah Tian Xuanzi tetap acuh tak acuh saat dia perlahan mendekati bunga ungu yang mekar yang tersebar. 10 gerakan kemudian, domain bunga muncul kembali, dan aura Tian Xuanzi naik ke ketinggian yang tak terbayangkan. Ketika Tian Xuanzi melambaikan tangannya, surga hancur dengan jurang yang menakutkan muncul di lautan. Tian Xuanzi melangkah maju, dan ombak di lautan segera ditekan. Yang terpenting, dia mengeluarkan perasaan bahwa dia sedang dalam potret bertarung dengan Ye Guhan. Seolah-olah dia terisolasi dari dunia luar. Surga yang sangat mendalam. Tian Xuanzi meraung, dan aura suci di dalam tubuhnya bergemuruh dengan aura yang kuat menyapu ketika dia menebang dengan telapak tangannya. Ini segera meninggalkan retakan di ruang sekitarnya. Kamu serius? Aku akan bermain denganmu, kalau begitu. Ye Guhan tersenyum, mengangkat telapak tangannya untuk melawan serangan Tian Xuanzi. Saat dia mengangkat telapak tangannya, pedang hitam yang mencapai 10.000 kaki muncul di belakangnya, pedang neter ilahi. Air laut mengalir turun dari pedang seperti air terjun saat pedang hitam itu memancarkan energi bawah yang mengerikan. Serangan Tian Xuanzi sangat terhalang ketika pedang ini muncul, dan gerakannya melambat.
Saat pedang itu muncul, bunga neter hitam muncul di belakang Ye Guhan dengan pedang neter ilahi yang terletak di tengah bunga, memancarkan cahaya hitam. Saat kelopak hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, kelopak-kelopak itu berbenturan dengan kelopak ungu di udara. Di bawah tabrakan itu, Ye Guhan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk menghentikan tebasan Tian Xuanzi. Setelah itu, mereka berdua mundur beberapa langkah, masing-masing memegang kelopak bunga, satu hitam dan satu ungu. Ketika kedua kelopak bunga itu terbang, kelopak bunga itu mengandung aura suci yang kuat yang meledak di udara. Ledakan itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa, dan mereka hanya bisa mundur dengan ketakutan, takut kalau mereka akan terlibat. Saat Ye Guhan naik ke langit, dia memanggil pedang dari luar 36 lapisan langit yang terbang menuju Tian Xuanzi, menusuk tubuhnya. Ketika pedang itu menembus Tian Xuanzi, pedang itu menghilang. Melayang di udara, Tian Xuanzi tersenyum, Ye Guhan, kamu tidak membuat perbaikan bahkan setelah bertahun-tahun. Kamu benar-benar mengejutkanku, tapi menurutmu berapa banyak serangan yang aku perlukan untuk membunuhmu jika aku tidak terluka? Kenapa kau tidak datang dan mencobanya? Aku akan menunggumu di Sekte Dao Surgawi. Ye Guhan mengangkat alisnya. Sambil menyipitkan matanya, Tian Xuanzi berkata, jangan khawatir. Aku pasti akan datang. Tidak hanya Sekte Dao Surgawi tetapi juga 6 tanah suci. 1 tahun dari sekarang, saya akan menimbang seluruh kehancuran timur. Dia tegas setelah mengalami serangan Ye Guhan. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah potret tiba-tiba muncul dari kedua sisi. Saat potret itu perlahan-lahan menutup, Tian Xuanzi menarik Zhuge Qingyun ke dalam lukisan itu. Tian Xuanzi dan Zhuge Qingyun menghilang saat potret itu ditutup seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Tekanan yang melayang di atas kepala semua orang menghilang begitu saja, dan lautan yang bergemuruh menjadi tenang beberapa saat kemudian. Ketika semua orang yakin bahwa Tian Xuanzi telah pergi, mereka menghela nafas lega, terutama orang suci semu dari Gunung Phoenix Ilahi. Mereka menyadari bahwa bukan kebetulan bahwa Tian Xuanzi dikenal sebagai orang jenius terkuat dalam milenium terakhir. Orang itu menjadi semakin tak terduga. Setelah Tian Xuanzi pergi, Ye Guhan tidak merasa lega, tetapi wajahnya menjadi lebih suram. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Ketika Ye Guhan berbalik untuk melihat Lin Yun, senyuman muncul di wajahnya sekali lagi. Aku baik-baik saja. Lin Yun belum sadar. Dia memang menduga bahwa pria berpakaian putih itu mungkin kakak seniornya, tapi dia tidak menyangka kakak seniornya masih begitu muda. Kakak laki-lakinya yang lebih tua sepertinya seumuran dengan Tian Xuanzi. Berdasarkan percakapan mereka, siapapun dapat mengetahui bahwa mereka berdua berasal dari generasi yang sama. Karena Ye Guhan sebelumnya dibungkus dengan kain putih, dia mengira ini adalah orang tua. Tapi itu masuk akal ketika dia memikirkannya lagi, karena seorang suci bisa mempertahankan penampilan muda mereka selama mereka mau. Hanya saja tidak ada yang akan memperhatikan penampilan mereka setelah memasuki alam suci. Lin Yun sedikit bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Saya berterima kasih atas bantuan pedang suci Sungai Azure. Mu Sueling datang setelah dia menenangkan Yue Weiwei. Tidak apa-apa. Kita adalah keluarga, kamu tidak perlu terlalu sopan. Ye Guhan tersenyum. Nada suaranya cukup santai, yang secara alami membuat Mu Sueling agak tidak senang. Orang suci pedang Sungai Azure, apakah Anda berencana untuk kembali ke Gunung Suci Wangi Surgawi bersamaku, atau Anda ingin saya membawanya bersamaku? Mu Sueling bertanya. Setelah mendengar itu, tatapan Ye Guhan sedikit berubah, dan dia tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Saya masih memiliki beberapa kata untuk disampaikan kepada adik laki-laki saya, jadi saya akan mengirimkannya kepada Anda setelah saya selesai. Begitu dia selesai, dia meraih Lin Yun dan melayang ke langit, menghilang ke dalam 36 lapisan surga. Rombongan Sekte Dao Surgawi masih ingin menyapa tetua suci mereka dan mendiskusikan mahkota naga ungu emas, tapi mereka tidak pernah menyangka Ye Guhan akan segera pergi bersama Lin Yun. Melihat ke arah Ye Guhan pergi, ekspresi semua orang menjadi canggung. Master Altar, jangan katakan padaku bahwa Sein Elder benar-benar akan membawa Lin Yun ke Sekte Dao Surgawi. Xiao Wanqi bertanya, nadanya dipenuhi dengan sedikit antisipasi. Orang suci semu, Jiang Yang, menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Dao Surgawi secara alami tidak akan takut pada Tian Xuanzi, tapi Lin Yun memiliki kain suci langit. Dapatkah Anda menjamin bahwa tidak ada yang akan tergoda olehnya? Jangan menguji hati orang. Ini adalah alasan mengapa senior Azure River mungkin pergi ke Gunung Suci Wangi Surgawi. Xiao Wanqi kecewa saat mendengar itu. Jika Lin Yun datang ke Sekte Dao Surgawi pasti akan ramai.
Tapi sayang sekali dia tidak bisa melihatnya. Jauh di sana, An Liuyan menghela nafas lega. Di sampingnya, Mei Zihua melihat ke arah Ye Guhan pergi dan bergumam, dia sebenarnya murid senior Lin Yun. Sepertinya Sein Pedang Bercahaya akan memiliki setidaknya 4 pedang suci sebagai muridnya di masa depan. Sebaliknya, Gu Jun melihat ke arah Tian Xuanzi pergi dan bergumam, aku mungkin tidak akan bisa mendapatkan darah jantungku kembali. Tapi menurutmu siapa yang mengambil kanon kura-kura hitam? An Liuyan dan Mei Zihua tercengang ketika mendengar itu karena mereka tidak menyangka masalah ini hari ini akan meledak. Bahkan Tian Xuanzi telah menunjukkan dirinya sendiri, dan banyak orang telah lama melupakan mahkota naga ungu emas, belum lagi kematian Liu Chen. Adapun mahkota naga emas ungu, mereka secara alami melupakannya sepenuhnya. Ketika mereka melihat Tian Xuanzi, mereka mengira bahwa kanon suci kura-kura hitam pasti jatuh di tangannya. Tetapi setelah mereka melihat Ye Guhan, ini membuatnya menegangkan. Bab 1867 Kakak Senior. Ye Guhan membawa Lin Yun ke dalam 36 lapisan surga. Mereka kemudian turun ke sebuah gunung yang tandus ketika mereka meninggalkan 36 lapisan surga. Lin Yun tidak tahu di mana mereka berada, tapi mereka mungkin jauh dari Laut Suci Domain Surgawi. Mereka bisa dianggap berada di kehancuran timur sekarang. Kehancuran timur sangat besar, dan domain tandus kuno hanya menempati 30% dari seluruh kehancuran timur. Di luar domain tandus kuno adalah dunia yang sangat luas yang bahkan tidak dapat dikendalikan oleh 6 tanah suci dan kekaisaran naga suci. Kekaisaran naga ilahi ingin menguasai seluruh domain tandus kuno sejak lama, menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh kehancuran timur. Ketika mereka menuruni gunung yang tandus, Ye Guhan berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun sebelum memegang pundak Lin Yun. Dia tersenyum, jangan bergerak. Biarkan aku memperhatikanmu dengan baik. Lumayan. Kamu terlihat jauh lebih baik dengan cara ini. Ye Guhan memeriksa Lin Yun dengan mata menyipit seolah-olah dia sedang melihat harta karun, membuat Lin Yun merasa agak gelisah. Ayo, duduklah. Kamu bisa menanyakan apapun yang kamu mau. Ye Guhan menyadari kegelisahan Lin Yun dan dengan santai duduk di tanah. Kamu sudah hadir saat aku naik ke kapal kura-kura hitam. Lin Yun mengajukan pertanyaan pertamanya. Itu sudah pasti. Tapi aku tidak punya cara untuk memverifikasi identitasmu saat itu. Siapa yang menyangka Tian Xuanzi akan begitu menjijikkan dan menyamar sebagai wanita? Ye Guhan tersenyum. Menyebutkan itu, bahkan Lin Yun tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Dia masih menganggap wanita itu menarik saat itu, jadi dia tidak bisa menahan perasaan kulit kepalanya mati rasa. Ketika kau membunuh mayat iblis itu dan ingin mengambil asal-muasal sucinya, aku tidak punya pilihan selain menunjukkan diriku. Ye Guhan menjelaskan saat dia mengeluarkan asal-usul suci yang diselimuti aura iblis yang tampak seperti tentakel. Dia melanjutkan, aku memurnikan aura iblis dengan niat pedangku untuk waktu yang lama, tapi aku hanya berhasil memurnikan sebagian kecil darinya. Apakah Anda tahu mengapa saya ingin mengambilnya dari Anda sekarang? Kelopak mata Lin Yun bergerak-gerak saat mendengar itu. Dia tidak percaya bahwa Ye Guhan tidak dapat memurnikan aura iblis bahkan dengan aura pedangnya. Dia benar-benar beruntung karena asal mula orang suci ini akan menjadi ancaman tersembunyi jika dia menyimpannya bersamanya. Terima kasih, kakak senior. Kata Lin Yun. Bukan apa-apa. Ye Guhan tersenyum. Kakak senior, apakah Anda tahu bagaimana keadaan tuan kita sekarang? Lin Yun bertanya setelah merenung sejenak. Dengan menghela nafas lega, Ye Guhan menatap Lin Yun, tuan kita ambisius, ingin mencapai ketinggian 9 kaisar. Jika tidak, dia tidak akan memaksakan diri ke jalan buntu ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini, dan kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri karenanya. Ini adalah jalan yang telah dipilih oleh tuan kita untuk dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Ye Guhan sama dengan apa yang dikatakan Lil Purple padanya. Bukan karena Sein Pedang Bercahaya tidak bisa membuat terobosan ke alam kaisar, tapi dia ingin mencapai ketinggian yang sama dengan 9 kaisar atau bahkan melampaui mereka. Tapi ini bukanlah jalan yang mudah, dan inilah mengapa dia belum mencapai alam kaisar saat umurnya hampir habis. Ini juga yang dikatakan oleh gurunya saat itu. 9 kaisar adalah legenda, dan kaisar selatan adalah seseorang yang telah melampaui legenda. Jadi tuannya juga ingin bersaing dengan 9 kaisar. Ini tidak terlalu buruk bagi tuan kita. Semakin dekat umurnya mencapai akhir, semakin tinggi kesempatan yang akan dia miliki. Mata Ye Guhan bersinar dingin.
Dia melanjutkan, bagaimanapun, Tuan kita selalu menjadi yang terkuat di bawah alam kaisar di kehancuran timur, dan aku yakin Tuan kita bisa mengambil langkah itu. Tapi Tian Xuanzi tidak akan membiarkan hal itu terjadi, belum lagi dia menyatakan bahwa dia akan menantang seluruh kehancuran timur setahun dari sekarang. Lin Yun mengungkapkan kekhawatirannya. Tidak diragukan lagi bahwa Tian Xuanzi itu kuat. Dia sudah menjadi petapa agung saat aku hanya seorang Tuan Suci. Ye Guhan tersenyum. Tapi dia terluka dan tidak akan muncul lagi dalam waktu dekat. Apa kau tidak melihat saya memberinya pelajaran sebelumnya? Adapun apa yang dia katakan tentang setahun dari sekarang, itu adalah masa depan, dan siapa yang bisa memastikannya? Mungkin aku akan melakukan perjalanan ke Sekte Xuantian sebelum dia keluar. Atau mungkin dia akan mengamuk dan mati. Masa depan tidak pasti, bagaimanapun juga. Kata-kata Ye Guhan membuat Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Dia terpengaruh oleh optimisme kakak laki-lakinya. Kakak senior, bagaimana Anda menjadi tetua suci dari Sekte Dao Surgawi? Lin Yun dengan penasaran bertanya. Aku adalah keturunan klan Ye dari Dataran Tengah. Aku tidak bergabung dengan Sekte Pedang saat guru kami menerimaku sebagai muridnya. Adapun klan Ye, kami terlalu terikat dengan Sekte Dao Surgawi, jadi itu rumit. Ye Guhan tersenyum. Mari kita tidak membicarakan hal itu. Aku punya pertanyaan untukmu. Dua jalan terbentang di hadapanmu, Sekte Dao Surgawi atau Gunung Ilahi Wangi Surgawi. Sekte Dao Surgawi. Lin Yun berkata tanpa ragu-ragu. Oh. Ye Guhan tersenyum. Asal-usul tetua suci itu tidak sederhana, dan catatan naga biru seharusnya ada di tangannya. Permaisuri mungkin mengundangnya keluar dari Gunung Suci Wangi Surgawi. Aku tahu. Lin Yun sudah tahu tentang itu. Tapi Mu Sueling terlalu jujur dan serius, dan Lin Yun tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman di sekitarnya. Yang terpenting, dia bahkan melihat kemunculan Mu Sueling kembali di danau bersama Ye Xinyan, Su Ziao, Yue Weiwei, dan An Liuyan. Lin Yun bingung ketika dia melihat wajah Mu Sueling saat itu, dan dia ingin menghindari keterikatan dengannya karena Yue Weiwei. Ye Guhan secara alami memperhatikan perubahan di wajah Lin Yun dan tersenyum, sepertinya ada cerita di baliknya. Bukan apa-apa, kata Lin Yun, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya. Tapi untungnya, Ye Guhan tidak terus bertanya tentang hal itu dan tersenyum, tapi akan sedikit lebih merepotkan jika kamu ingin datang ke Sekte Dao Surgawi. Saya harus menyembunyikan identitas saya. Lin Yun bertanya. Pintar. Ye Guhan tersenyum. Adik laki-laki, kamu tidak hanya berbakat, tapi kamu juga pintar. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, dan aku akan memberitahumu kapan harus datang ke Sekte Dao Surgawi 2 bulan dari sekarang. Identitas apa yang akan saya gunakan? Lin Yun bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Ye Guhan tersenyum misterius, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Saat dia berbicara, dia menghela nafas, saya lebih suka Anda pergi ke Gunung Ilahi Wangi Surgawi, jujur. Gunung Ilahi Wangi Surgawi selalu misterius, tetapi pergi setelah masuk itu sulit. Bagaimana dengan Sekte Dao Surgawi? Lin Yun bertanya. 6 tanah suci kehancuran timur memiliki sejarah yang panjang, mengalami era kegelapan. Masing-masing tanah suci memiliki pro dan kontra. Ye Guhan menjelaskan. Pada kenyataannya, tanah suci itu rumit, terjerat dengan berbagai macam hubungan. Tidak semurni Sekte Pedang, tapi kami memiliki orang-orang jenius karena akumulasi 100.000 tahun. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam ketika dia mendengar itu. Ini karena Ye Guhan tidak banyak menyebut tentang Sekte Dao Surgawi, seolah-olah dia tidak menyukai lingkungan di sana. Menghubungkannya dengan klan Ye dari Dataran Tengah yang dibicarakan oleh kakak laki-lakinya, Lin Yun segera mengetahui bahwa Ye Guhan tetap berada di Sekte Dao Surgawi karena dia tidak punya pilihan. Tapi tidak satu pun dari mereka yang sebanding denganmu, adik laki-laki. Tatapan Ye Guhan tertuju pada Lin Yun, dan dia tersenyum, Sekte Dao Surgawi hanya begitu kuat karena akumulasi kita. Mereka mungkin memiliki kultivasi yang lebih tinggi, tapi tidak ada potensi mereka yang sebanding denganmu. Lin Yun dengan canggung mengusap hidungnya saat mendengar itu. Kamu tidak perlu merendahkan dirimu sendiri. Kau adalah murid dari Master Pedang Yao Guang, dan juara dari Jalan ke-9 Surgawi. Jika kau pergi ke Sekte Dao Surgawi, aku yakin kau akan membuat semua orang tahu dari mana murid Sein Pedang Bercahaya itu berasal. Kata Ye Guhan, mengambil buah dan menggigitnya. Aku punya perasaan bahwa era keemasan akan tiba sekali lagi. Sudah 3.000 tahun sejak 9 kaisar memalsukan legenda mereka, dan ada banyak orang jenius dalam 3.000 tahun itu.
Tapi tidak peduli seberapa cemerlang mereka, tidak ada satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan 9 kaisar. Ye Guhan menggigit buah itu lagi dan melanjutkan, sedangkan untukmu, aku yakin kamu akan bersinar terang di era itu. Saya hanya ingin melihat puncak alam Kunlun dan melihat apakah ada dewa di dunia. Lin Yun tersenyum. Mengangkat alisnya, Ye Guhan tersenyum, sepertinya aku telah meremehkan ambisimu. Ternyata kamu ingin menempa jalan pedang dewa. Lin Yun tidak menyangkal hal itu. Ini adalah pertemuan pertama kita, jadi aku harus memberimu sesuatu sebagai hadiah pertemuan sebagai kakakmu. Tapi aku keluar dengan tergesa-gesa dan tidak membawa apa-apa. Kata Ye Guhan. Aku akan memperlakukan kura-kura setengah kura-kura hitam Saint Cannon ini sebagai hadiah pertemuan kita. Black Tortoise Saint Cannon adalah warisan utama dari garis keturunan kura-kura hitam, yang berisi banyak teknik rahasia kura-kura hitam guntur. Hanya satu teknik di dalamnya akan menjadi kekayaan yang luar biasa, dan itu cukup bagi seseorang untuk berjalan jauh di alam suci dan mendirikan sebuah sekte, bahkan hanya dengan setengahnya. Inilah sebabnya mengapa petapa agung sering muncul di laut kehampaan kura-kura hitam untuk mencari kanvas orang suci kura-kura hitam sejak lama. Mendengar apa yang dikatakan Ye Guhan, Lin Yun terkejut karena dia mengira kanon suci kura-kura hitam berada di tangan Tian Xuanzi. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakak laki-lakinya akan berhasil mengambil setengahnya. Dia mengambil babak pertama, dan saya mengambil babak kedua. Kami berdua memiliki kekhawatiran masing-masing, dan tidak ada dari kami yang bisa melakukan apapun untuk satu sama lain. Ye Guhan tersenyum. Tapi orang itu sedikit lebih kuat karena aku hampir terjebak di sana. Saat dia berbicara, Ye Guhan menyerahkan paruh kedua kanon suci kura-kura hitam kepada Lin Yun. Kitab kuno ini ditempa dengan kulit binatang khusus dengan banyak lukisan dan tulisan yang terekam di dalamnya. Hanya dengan melihatnya secara kasar, Lin Yun bisa merasakan kepalanya sakit. Dia tidak percaya bahwa kakak laki-lakinya dengan santai mengeluarkan sesuatu yang begitu berharga, dan dia tidak berani menerimanya. Dia bertanya, bukankah ini sedikit terlalu berharga? Melihat Lin Yun, Ye Guhan tersenyum, aku sudah hafal semua isinya. Kamu bisa melihatnya sebelum menyerahkannya kepada orang tua itu. Anda tidak dapat mempraktikkan teknik rahasia apapun dengan kultivasi Anda saat ini, jadi hanya dengan melihatnya saja sudah cukup. Lin Yun menganggukkan kepalanya dan akhirnya menerimanya. Baiklah, kita akhiri percakapan kita di sini. Ye Guhan berdiri dengan senyuman di wajahnya. Setelah kau selesai dengan urusanmu di Laut Suci Domain Surgawi, datanglah mencariku di Sekte Dao Surgawi. Guru kami memintaku untuk mengajarimu Sutra Pedang Langit Ilahi. Ngomong-ngomong, sudah sejauh mana kau mempelajarinya? Tahap ke-7, kata Lin Yun. Ye Guhan terkejut mendengarnya tapi segera tersenyum, kamu benar-benar mengejutkanku. Menilai kecepatanmu saat ini, kau mungkin bisa melatih pedang-pedang mendalam yang hebat saat kau mencapai tahap nirwana. Mendengar tentang kanon pedang mendalam yang hebat, mata Lin Yun berbinar karena itu adalah teknik kultivasi terkuat dari Sekte Pedang. Serangan yang digunakan Ye Guhan untuk melukai Tian Xuanzi seharusnya adalah teknik dari pedang-pedang mendalam yang hebat. Jangan bersukacita terlalu dini karena mempraktikkan Sutra Pedang Langit Ilahi itu sulit. Aku akan mengirimmu kembali ke kota domain surgawi sekarang. Ye Guhan tersenyum sebelum meraih Lin Yun dan melayang ke 36 lapisan langit sekali lagi. Bab 1868 pergi. Ye Guhan meninggalkan Lin Yun di sebuah pulau terpencil di luar kota domain surgawi sebelum dia pergi. Masih banyak pertanyaan yang belum ditanyakan oleh Lin Yun. Tapi dia melihat garis besar kota domain surgawi sebelum dia duduk. Mari kita selesaikan panen saya dulu. Dia memiliki hampir 20 inti kura-kura hitam kuasi Sein, 18 inti kura-kura hitam Sein, dan 2/3 dari anggur demigod. Belum lagi rantai kura-kura hitam, mahkota naga emas ungu, armor sisik segudang yang rusak, dan paruh kedua dari Cannon Sein kura-kura hitam. Pada tingkat tertentu, hasil panennya tidak terbayangkan. Lebih tepatnya, panen ini jauh lebih besar daripada panennya di medan perang tandus kuno. Selain itu, ada juga artefak suci dan harta karun rahasia dari Black Tortoise Vault, tetapi tidak diragukan lagi bahwa masing-masing dari mereka adalah harta karun yang kuat. Tapi sayang sekali Lin Yun dipersenjatai sepenuhnya dengan artefak suci kemuliaan dan tidak bisa diganggu dengan artefak suci ini. Beberapa bahkan mencapai Sein Artifact kelas 9, tetapi mereka masih kalah dengan Glory Sein Artifacts. Sebenarnya, Sein Artifacts adalah yang terbaik untuk para ahli alam Dekrit Samsara, dan mereka bahkan dapat menggunakannya di alam Sein setengah langkah. Artefak kemuliaan suci lebih cocok untuk orang suci karena hanya orang suci yang bisa melepaskan kekuatan penuh mereka.
Setelah Lin Yun memilah-milah hasil panennya, dia tidak terburu-buru untuk melihat-lihat kanvas suci kura-kura hitam. Dia duduk dan mulai bermeditasi untuk mencerna hasil panennya dari pertarungannya dengan Zhuge Qingyun. Selama pengalaman hidup dan matinya, Lin Yun mencapai ketinggian baru dalam niat pedangnya. Lagi pula, tidak setiap hari dia bisa merasakan pengalaman bertarung dengan seseorang yang berada di puncak Sein setengah langkah saat berada di tahap kehidupan mendalam. Hal ini melenyapkan ketakutan Lin Yun akan musuh yang kuat, memungkinkannya untuk membuat terobosan besar dalam pola pikirnya. Apa yang ada di atas kubah surgawi? Dengan niat pedang kubah surgawi mencapai penguasaan penuh, Lin Yun mulai merenungkan niat pedang kelas 5. Beberapa saat kemudian, Lin Yun membuka ketujuh saluran kehidupannya yang dalam, memungkinkan aura kehidupan yang dalam memasuki Istana Ungu. Di bawah pemberdayaan aura kehidupan yang dalam, kekuatan asal naganya mulai meningkat, dan asal naga yang kuat segera memenuhi tubuhnya. Ini adalah pengalaman baru bagi Lin Yun karena dia baru saja memasuki tahap kehidupan yang mendalam. Kultivasi di alam dekrit samsara adalah menggunakan aura kehidupan yang dalam dan aura kematian yang dalam untuk meredam asal mula naga sebelum mencapai tahap nirwana. Asal-usul naganya akan diubah menjadi aura nirwana pada saat itu. Setelah aura nirwana mengalami 9 transformasi, aura nirwana akan berubah menjadi aura suci. Aura suci sangat menakutkan karena dapat dengan mudah menghancurkan aura nirwana dan merupakan sarana yang dimiliki oleh mereka yang berada di jalan suci. Tetapi agar aura nirwana dapat mengalami 9 transformasi, dibutuhkan pemahaman dan sumber daya yang besar. Sedangkan untuk mencapai alam suci semu, tidak dapat dicapai dengan sumber daya saja. Beberapa waktu kemudian, Lin Yun membuka matanya dan bergumam, mereka yang berada di alam dekrit samsara juga dikenal sebagai raja, langkah terakhir dan paling penting di jalan fana. Sepertinya saya harus pergi ke sekte Dao Surgawi apapun yang terjadi. Sekarang dia melihatnya lagi, 4 tahun telah berlalu sejak dia tiba di alam Kunlun. Dia tinggal di sekte pedang awan berkedip selama setahun dan sekte pedang selama 2 tahun. Adapun tahun terakhir, itu adalah pengalamannya setelah meninggalkan sekte pedang. Dalam waktu 4 tahun, dia telah tumbuh dari seorang anak ayam menjadi seorang raja, menjalani banyak pengalaman hidup dan mati. Menghembuskan nafas lega, Lin Yun mengeluarkan kanvas suci kura-kura hitam. Dia hanya memindai bagian teknik kultivasi dan teknik rahasia dan langsung menuju ke bagian teknik pedang. Ada banyak teknik pedang, tapi yang paling menarik baginya adalah teknik pedang guntur yang mendalam. Ini adalah teknik bela diri roh hantu, dan itu sama sekali berbeda dari teknik pedang yang dia latih di masa lalu. Teknik pedang ini dibagi menjadi bentuk kura-kura hitam dan ular petir. Kura-kura hitam dianggap sebagai binatang pembawa keberuntungan dan dipuja sebagai dewa pada zaman kuno oleh orang-orang. Mereka memiliki umur yang panjang, pertahanan yang kuat, dan kekuatan yang dahsyat. Adapun ular guntur, akan memiliki 9 kepala dalam evolusi terakhirnya. Itu adalah binatang buas kuno yang tidak menyenangkan, manifestasi dari bencana. Kedua bentuk itu dikendalikan oleh 2 segel, serangan dan pertahanan. Menarik. Mengubah bentuk antara teknik pedang melalui segel sama sekali belum pernah terdengar. Lin Yun berseru. Teknik pedang ini mungkin tidak lebih kuat dari teknik pedang lainnya, tapi itu memberinya sudut pandang lain untuk melihat teknik pedang ini, memungkinkan dia untuk membangun fondasi untuk menciptakan teknik pedangnya sendiri di masa depan. Saya bisa mencoba dan mempraktikkannya. Segel kura-kura hitam dan segel ular petir. Lin Yun bergumam. Teknik pedang ini sangat istimewa. Dia bisa mencapai 2 bentuk yang berbeda dengan mengganti segelnya. Tapi petir ular petir berbeda dengan naga biru, yang pertama adalah petir yang, sedangkan yang terakhir adalah petir yin. Saat Lin Yun menutup segel kura-kura hitam, dia mengambil pedang pemakaman bunga dan mulai melatihnya. Dia membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai tingkat pemula dan berhenti karena ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi dia tidak bisa terus berlatih. Saatnya menuju ke kota domain surgawi. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan melihat ke kota besar yang ada di kejauhan. Mengandalkan transformasi kura-kura ilahi, Lin Yun dengan mudah menyamar dan memasuki kota domain surgawi. Dia bisa mendengar bahwa semua orang mendiskusikan pertempuran 3 hari yang lalu. Sungguh sulit dipercaya bahwa Lin Xiao sebenarnya adalah Lin Yun. Aku tidak percaya pemakaman bunga datang ke kota domain surgawi dan bahkan menjadi juara perjamuan nirwana dan yang pertama di peringkat denyut nadi naga. Belum lagi dia bahkan membunuh penguasa tepi angin. Klan suci Liu bahkan terpaksa mengirimkan orang suci mereka, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Saya mendengar bahwa Liu Sein ingin datang secara pribadi, tapi dia dihentikan oleh Master Pavilion Wewangian Surgawi.
Dua putranya terbunuh, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa dianggap sebagai tokoh di kota domain surgawi, tapi dia bukan apa-apa di kehancuran timur. Bahkan Tian Xuanzi pun gagal membawa Lin Yun pergi. Sepanjang jalan, Lin Yun bisa mendengar semua orang membicarakannya, dan hasil panennya di kubah kura-kura hitam juga diungkapkan. Dia membunuh Jenderal Dewa Api dan menyelamatkan 5 tanah suci juga tersebar. Lin Yun dengan kasar menanyakan informasi Sekte Ming sebelum dia menuju ke paviliun wewangian surgawi. Dia mendengar seseorang memainkan erhu ketika dia melewati sebuah penginapan. Di seluruh kota domain surgawi, hanya Gu Jun dan Mei Zihua yang tahu cara memainkan erhu, selain dia, jadi orang ini pasti Mei Zihua. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya dan bertatapan dengan orang yang memainkan erhu, itu adalah Mei Zihua, seperti yang dia duga. Mei Zihua menyuruh 9 pelayannya menemaninya, jadi Lin Yun memberinya senyuman sebelum pergi. Mereka telah mengalami hidup dan mati bersama, jadi mereka tidak perlu berpura-pura tidak mengenal satu sama lain saat bertemu. Senyuman di antara mereka jauh melampaui kata-kata. Ketika Mei Zihua melihat orang yang tidak dikenalnya mengangguk padanya dengan senyuman, dia tertegun sejenak sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menurunkan erhunya dan mengambil secangkir anggur dari pelayannya. Dia tersenyum, aku bosan memainkan lagu yang sama. Tapi, Tuan Muda, Anda telah memainkannya selama 3 hari terakhir. Jadi mengapa Anda tiba-tiba berhenti sekarang? Seorang pelayan bertanya sambil tersenyum. Saya sudah melihat seseorang yang ingin saya temui. Jadi tentu saja tidak ada gunanya bagi saya untuk terus memainkannya. Mei Zihua tersenyum. Oh. 9 pelayan tertegun sebelum mereka berlari ke arah jendela, ingin melihat sekilas pemakaman bunga. Tapi mereka tidak bisa melihat Lin Yun dimanapun di jalanan di bawah. Tuan Muda, apakah kita akan pergi? Ada kekacauan di perbatasan wilayah kekaisaran, dan beberapa bangsawan ingin memimpin pasukan sendiri. Berbagai klan di dataran tengah juga akan pergi, dan Anda juga harus melakukan perjalanan ke perbatasan selatan. Seorang pelayan tersenyum. Perbatasan selatan terkenal karena menggunakan serangga beracun dan mayat yang melompat. Yang mulia yang memimpin pasukan di sana. Mei Zihua bertanya dengan ekspresi ceria. Putri ke-9. Putri ke-9. Ngomong-ngomong, sudah lama sekali sejak aku bertemu dengan si botak, Tuan Liu Suang. Aku mendapatkan begitu banyak anggur, jadi itu cukup baginya untuk berkelompok. Ayo pergi. Mei Zihua tersenyum dan pergi. Tuan Muda, apakah Anda memberi tahu pemakaman bunga tentang rencana Anda? Seorang pelayan bertanya. Laut Void kura-kura hitam itu berbahaya, jadi saya tidak punya kesempatan. Belum lagi itu tidak cocok untuk pemakaman bunga. Mari kita bicarakan itu di masa depan. Mei Zihua tersenyum pahit. Mereka begitu tertahan di dalam laut kehampaan kura-kura hitam sehingga dia tidak punya waktu untuk memberi tahu Lin Yun tentang rencananya. Dia bahkan mengklaim bahwa dia bisa melindungi Lin Yun dengan adanya dia, tapi Lin Yun sudah beberapa kali menyelamatkannya di dalam laut kehampaan kura-kura hitam. 1 jam kemudian, Huang Xuanyi sedang duduk di sebuah ruangan yang tenang di dalam cabang Sekte Ming, berlatih kanon suci matahari bulan dari Sekte Ming mereka. Dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali penglihatannya sejak lama, tetapi dia menyadari bahwa lebih mudah untuk berlatih kanon suci matahari bulan setelah kehilangan penglihatannya. Jadi, secara alami ia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan Divine Sun Moon Eyes yang legendaris. Setelah mencapai tahap nirwana, mata matahari bulan ilahi seharusnya sukses. Aku bisa mengambil pil transformasi trigram ini. Tidak ada yang akan menjadi lawanku di alam suci semu pada saat itu. Huang Xuanyi tersenyum sambil melihat botol giok di atas meja di depannya. Ini adalah hasil panennya di kubah kura-kura hitam, dan dia tidak memberi tahu siapapun tentang hal itu. Dikabarkan bahwa pil ini dapat mengubah fisik, memungkinkan seseorang untuk mencapai transformasi ke-10 dalam aura nirwana mereka. Tapi resep untuk pil suci ini sudah lama hilang, jadi tidak ada yang bisa menyempurnakannya sekarang. Belum lagi semua bahan yang dibutuhkan untuk itu sudah lama punah. Aku akan mengambil nyawamu saat itu. Wajah Huang Xuanyi tiba-tiba menjadi seram. Dia juga tidak menyangka bahwa Lin Xiao adalah Lin Yun. Dia tidak akan pergi secepat itu 3 hari yang lalu, jika dia tahu. Sialan. Bajingan itu terlalu beruntung. Bahkan Tian Xuanzi gagal membunuhnya. Huang Xuanyi mengertakkan gigi. Suatu hari nanti, aku akan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, sinar pedang terbang dan meninggalkan luka di lehernya, di mana darahnya mengucur. Sesosok tubuh memasuki ruangan dan menyarungkan pedangnya saat kepala Huang Xuanyi terbang.
Lin Yun melepaskan botol giok itu sebelum merobek kain hitam dari kepala Huang Xuanyi. Dia dengan tenang menutupi matanya dengan itu sebelum mengaktifkan transformasi kura-kura ilahi, berubah menjadi penampilan Huang Xuanyi, dan pergi. Bab 1869 Secangkir Anggur. Ketika Lin Yun keluar, setiap pengikut Sekte Ming menyapanya di sepanjang jalan. Ketika Lin Yun meninggalkan cabang, dia mengeluarkan botol giok dan bergumam, pil transformasi trigram. Ini adalah harta karun. Setelah dia pergi, dia merobek kain hitam dari kepalanya. Begitu kultus Ming menemukan bahwa Huang Xuanyi dibunuh, Lin Yun sudah bertemu dengan Mu Sueling di Paviliun Wewangian Surgawi. Sangat mudah untuk menyelinap ke Paviliun Wewangian Surgawi. Dia mengubah penampilannya menjadi Gujun dan masuk sebelum mengembalikan penampilannya saat bertemu Mu Sueling. Mu Sueling diselimuti aura suci samar yang menyerupai tabir sinar matahari, membuatnya tampak halus. Di sampingnya, Yue Weiwei terbaring di tempat tidur. Kapan dia akan bangun? Lin Yun bersiap bahwa Yue Weiwei akan tertidur lelap karena dia menggunakan kekuatan yang bukan miliknya 3 hari yang lalu. 3-6 bulan. Mu Sueling dengan acuh tak acuh menatap Lin Yun. Saat Lin Yun melangkah maju, dia menatap Yue Weiwei dan terdiam. Sejujurnya, dia agak terkejut saat itu karena Yue Weiwei lebih kuat dari yang dia bayangkan, berbeda dengan penampilannya yang lemah. Apakah dia akan baik-baik saja? Lin Yun bertanya. Dia akan baik-baik saja, tapi aku harus membawanya kembali. Dia harus mulai menjalani pewarisan garis keturunan iblis surgawi. Mu Sueling menjawab. Apa garis keturunan iblis surgawi? Mari kita bicara di luar. Keduanya meninggalkan tempat tinggal dan datang ke danau di gunung bersalju. Melihat ke danau, Mu Sueling bertanya, apakah Anda tahu perbedaan antara binatang iblis dan klan iblis? Saya tahu. Lin Yun mengangguk. Terlepas dari binatang iblis atau klan iblis, mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Binatang iblis bisa terus berevolusi, dan mereka memiliki 2 pilihan di hadapan mereka setelah mereka mencapai akhir evolusi, berubah menjadi manusia atau tetap sebagai binatang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak monster iblis yang berubah menjadi manusia, membentuk ras individu yang memiliki garis keturunan monster iblis. Dengan demikian, sebagian besar klan iblis lebih cantik daripada manusia. Sebaliknya, binatang iblis akan terus memperkuat garis keturunan mereka. Akhir dari evolusi klan iblis adalah garis keturunan iblis surgawi. Tapi untuk menanggung kekuatan itu, orang-orang dari klan iblis harus menjalani upacara kuno dengan darah para dewa sebagai pengorbanan untuk menanggung kekuatan iblis surgawi. Mu Sueling menjelaskan. Itu bagus, kata Lin Yun. Tapi itu belum tentu menjadi kabar baik bagi Wei Wei. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan Gunung Dewa. Saat dia mewarisi garis keturunan klan iblis, akan sulit baginya untuk meninggalkannya, seperti bagaimana seorang pangeran mewarisi tahta. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui, kata Mu Sueling. Lin Yun terdiam saat mendengar itu. Dia hanya tahu sedikit tentang masa lalu Yue Weiwei dan keluarganya. Dia hanya tahu konsep kasar tentang klan iblis. Dia tahu bahwa klan iblis hidup dalam kesendirian di sebuah benua yang disebut benua iblis surgawi, dan benua ini telah lama terpisah dari alam Kunlun. Ada rumor bahwa catatan naga biru ada di tanganmu. Saya selalu ingin tahu tentang hubungan antara utusan naga ilahi dan ordo naga kekaisaran. Dia selalu ingin tahu apa itu ordo naga kekaisaran sejak dulu, dan Tian Xuanzi bahkan memanggilnya utusan naga suci. Jadi ini secara alami membuat Lin Yun bingung. Dia bisa merasakan bahwa setelah Yue Weiwei tertidur lelap, sikap Mu Sueling terhadapnya telah berubah menjadi ketidakpuasan. Tapi dia tidak menunjukkannya secara terbuka. Alasan mengapa Mu Sueling memperlakukannya dengan sangat baik adalah karena Yue Weiwei, dan ini juga alasan mengapa Lin Yun tidak menanyakannya di masa lalu. Mu Sueling mungkin tampak dekat dengan jangkauannya, tapi kenyataannya dia jauh darinya. Alasan mengapa dia menanyakannya adalah karena dia akan pergi sekarang. Aku akan memberitahumu tentang hal itu bahkan jika kamu tidak bertanya. Catatan naga biru bukanlah milik kekaisaran naga suci. Dewa leluhur itu meninggalkan catatan naga biru ke Gunung Suci Wangi Surgawi untuk diamankan sebelum dia pergi. Dia tidak pernah mengatakan apapun tentang menyerahkannya ke Kekaisaran Naga Suci. Mu Sueling menjawab. Lalu kenapa? Tapi tepat ketika Lin Yun ingin bertanya, dia disela oleh Mu Sueling. Dengarkan aku dulu. Gunung Suci Wangi Surgawi tidak pernah mengganggu dunia luar, terlepas dari pertempuran para dewa atau era kegelapan. Tapi gadis suci di era itu adalah teman dewa leluhur, dan inilah mengapa catatan naga biru diserahkan ke Gunung Suci Wewangian Surgawi untuk diamankan.
Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Menilai dari apa yang dikatakan Mu Sueling, Gunung Suci Wewangian Surgawi mungkin tidak peduli dengan catatan naga biru. Mereka bahkan mungkin tidak akan menerimanya jika bukan karena dewa leluhur. Catatan naga biru melambangkan kekayaan era naga ilahi, dan tuan itu telah meninggalkan banyak harta di dalam catatan naga biru. Banyak orang yang menginginkan harta karun itu, tapi tidak ada yang berhasil. Bahkan 9 kaisar tidak dapat memperoleh manfaat apapun saat berada di tangan Gunung Suci, dan bahkan seseorang yang sekuat Kaisar Selatan hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Mu Sueling menjelaskan. Kemudian, ekspresi wajahnya sedikit berubah, itu, sampai 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam ketika dia mendengar itu. 3 tahun yang lalu, dia berpisah dengan Su Ziao dan meninggalkan Sekte Pedang Awan sekilas ke domain tandus kuno. 3 tahun yang lalu, seorang wanita datang ke Gunung Dewa dan melewati ujian yang bahkan 9 kaisar pun gagal. Jadi saya tidak punya pilihan selain meninggalkan Gunung Dewa sesuai instruksi tuan itu. Siapa wanita itu? Lin Yun bertanya dengan wajahnya berubah. Kau mengenalnya? Mu Sueling menjawab, berbalik. Nafas Lin Yun menjadi tergesa-gesa. Tapi sebelum dia bisa bertanya, Mu Sueling melanjutkan, dia adalah seseorang yang selalu kau pikirkan sepanjang waktu. Tatapan Mu Sueling tiba-tiba menjadi tajam, membuat Lin Yun merasa tercekik. Dia jelas tidak berkobar, tapi ada tekanan besar yang datang darinya, seolah-olah dia bisa melihat melalui pikirannya. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun mengalami hal seperti ini. Dia bertanya, Su Ziao. Itu benar. Putri ke-9, Su Ziao. Mu Sueling menegaskan. Setelah dia berhasil melewati ujian, dia harus melawan seseorang dari Gunung Dewa. Wei Wei adalah orang yang melawannya. Bagaimana ini mungkin? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Yue Weiwei dan Su Ziao bertemu satu sama lain. Kemudian lagi, itu masuk akal setelah dia memilah-milah pikirannya. Yue Weiwei pasti tahu tentang keberadaan Su Ziao. Bagaimanapun, dia mengatakan kepadanya bahwa putri klan Ji dari Gunung Phoenix Ilahi adalah salah satu dari 3 dewi di alam Kunlun. Yang lainnya adalah Mo Qian. Orang terakhir adalah seseorang yang dia kenal. Orang terakhir ini mungkin adalah Su Ziao. Kenapa tidak? Jangan bilang padaku kamu pikir itu adalah pertemuan pertama mereka. Mu Sueling dengan acuh tak acuh menatap Lin Yun. Kata-katanya tenang tapi menimbulkan gelombang di dalam hati Lin Yun. Yue Weiwei dan Su Ziao pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Mu Sueling seharusnya mengacu pada sebelum mereka berdua turun ke alam Suan Huang. Tapi dia tidak pernah memberitahuku tentang hal itu. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia melakukannya, kata Mu Sueling. Kau lupa tentang itu. Dia bilang dia tidak keberatan. Lin Yun bingung mendengarnya. Itulah yang dikatakan Yue Weiwei padanya di Danau Bulan Ganda. Saat itu, dia tidak berani menatap mata Yue Weiwei, dan dia akhirnya tahu bobot dari kata-katanya saat itu. Mengambil napas dalam-dalam, butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk menenangkan diri. Aku tidak bermaksud memberitahumu, tapi aku sudah memberitahumu semuanya hari ini. Ingatlah untuk tidak menyakiti hatinya lagi. Mu Sueling berkata dengan tenang di tepi danau. Dia meraih kepingan salju dan dengan santai membuangnya, langsung membekukan seluruh danau. Kamu sudah menyakitinya 2 kali, jangan sampai 3 kali. Adegan ini membuat Lin Yun mengangkat alisnya, dan dia bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Aku tidak akan memberitahumu tentang hal itu jika Wei Wei sudah bangun. Apa itu cinta? Mu Sueling bergumam. Lin Yun tersenyum pahit dan tidak tahu bagaimana membalas kata-kata Mu Sueling. Dia selalu menjadi orang yang berbicara dengan akal sehat kepada orang lain, jadi dia tidak menyangka bahwa dia sendiri akan terjebak oleh cinta. Karena saya telah memberinya janji saya di bawah pohon 3 kehidupan, saya tidak akan mengecewakannya seumur hidup saya. Selama aku hidup, aku akan selalu berdiri di belakangnya. Lin Yun berkata dengan tegas. Begitu saja, keduanya berdiri di tepi danau untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Lin Yun adalah orang yang memecah keheningan dan bertanya, Penatua Suci, apakah Anda serius mengundang saya ke Gunung Suci Wangi Surgawi? Tidak. Mu Sueling menggelengkan kepalanya. Saya hanya mengatakannya dengan sengaja untuk membingungkan orang lain. Kenapa? Lin Yun bertanya. Mengapa bergabung dengan Gunung Dewa? Apakah kamu ingin menjadi orang sepertiku? Mu Sueling tiba-tiba bertanya. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena dia tidak dapat menemukan hal buruk tentang Mu Sueling. Kemudian lagi, kesepian yang menyelimuti dirinya. Saya akan tinggal di sini selama 3 hari sebelum pergi. Kata Lin Yun sebelum dia duduk di tepi danau.
Selama 3 hari berikutnya, Lin Yun berlatih teknik pedang guntur yang mendalam, mempelajari kanon suci kura-kura hitam, dan mengamati Yue Wei yang tertidur. Pada hari ini, butiran salju menari-nari di udara saat Lin Yun berdiri dengan pedang pemakaman bunga di tangannya. Saat dia bergerak di jantung danau, pedang pemakaman bunga seperti ular petir yang menerkam. Lin Yun terbagi menjadi dua, satu memegang segel kura-kura hitam dan yang lain memegang segel ular petir, keduanya menggunakan teknik pedang guntur mendalam. Yang satu adalah perisai yang kuat, dan yang lainnya adalah tombak yang kuat. Pada akhirnya, ular petir menjelma menjadi 9 ular sementara sebuah rune suci terjalin di punggung kura-kura hitam. Saat kura-kura hitam dan ular guntur bergabung, Lin Yun menghembuskan nafas lega karena dia telah mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam teknik pedang ini. Tapi ada banyak hal yang belum dia pahami. Teknik pedang guntur yang mendalam memiliki total 9 jurus, dan dia praktis bisa melaksanakan ke-9 jurus itu. Tapi dia merasakan kekurangan yang sangat besar, dan itu tidak cukup baginya untuk menghadapi musuh dengan itu. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun berjalan menuju meja batu. Ketika dia melihat Mu Sueling keluar dari kediamannya, Lin Yun tersenyum, "Tetua suci, ayo kita minum." 1 cangkir. Mu Sueling menjawab setelah pingsan sebentar. "Saya ingat ketika saya pertama kali datang ke Paviliun Wewangian Surgawi, Saint Elder memberi saya sebotol anggur. Saya akan pergi hari ini, jadi saya akan mengembalikan hadiah Anda dengan secangkir anggur untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya karena telah merawat saya di Paviliun Wewangian Surgawi." Lin Yun berkata sambil mengeluarkan botol anggur yang berisi anggur dewa. Ketika dia menuangkan anggur emas ke dalam cangkir, wajah Mu Sueling tiba-tiba berubah saat dia berseru, "Anggur dewa." Bab 1870 Manifestasi. Tetua suci benar-benar berpengetahuan luas. Lin Yun terkejut saat dia menatap Mu Sueling. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa menahan perasaan bangga. Jika dia ingat dengan benar, ini adalah pertama kalinya dia melihat keterkejutan di wajah Mu Sueling, yang jarang terjadi. Bahkan jika dia terkejut secara normal, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya, jadi ini adalah pertama kalinya dia melihat fluktuasi ekspresi wajahnya. "Penatua suci, silakan lanjutkan," kata Lin Yun. Dia menuangkan secangkir api milenium untuk dirinya sendiri karena sia-sia baginya untuk meminum anggur dewa lagi. Mu Sueling mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun. Dia bisa menebak bahwa itu mungkin hasil panen Lin Yun di laut hampa kura-kura hitam. Dia tidak sopan padanya dan meneguk habis seluruh cangkir itu. Setelah selesai, wajahnya menjadi kemerahan, dan dia sedikit mabuk, bahkan dengan kultivasinya. Dia dengan lembut memijat kepalanya dengan mata terpejam. "Penatua suci, apakah Anda baik-baik saja?" Lin Yun bertanya dengan wajahnya berubah. Beberapa saat kemudian, Mu Sueling tiba-tiba membuka matanya dengan pupil matanya bersinar terang, dan aura suci yang kuat menyapu darinya. Ketika gelombang aura suci menyapu darinya, Lin Yun menyilangkan lengannya untuk menahan tekanan, tetapi dia masih terdorong menjauh. "Lin Yun, terima kasih atas anggurmu. Aku membuat terobosan ke alam suci sekarang." Ketika Lin Yun menstabilkan pijakannya, dia melihat Mu Sueling melayang ke arah jantung danau. Tersadar, Lin Yun menghela nafas dalam hatinya. Dia hanya mencapai puncak tahap kehidupan mendalam, dengan mengandalkan anggur dewa, sementara Gu Jun mengandalkan anggur dewa untuk mencapai tahap keempat alam suci semu. Tapi Mu Sueling mengandalkan anggur dewa untuk mencapai alam suci. Sekarang dia memikirkannya, 3 cangkir anggur dewa miliknya telah sia-sia. Akankah anggur dewa memiliki efek yang lebih kuat jika dia berada di alam suci semu? Kemudian lagi, itu hanya pemikiran biasa karena Mu Sueling telah lama mencapai puncak alam suci semu. Energi mentalnya sebanding dengan orang suci, dan dia bahkan memahami lagu kekaisaran. Jadi, bahkan tanpa anggur demigod, hanya masalah waktu sebelum dia mencapai alam suci. "Saatnya aku pergi," Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia pertama kali mengunjungi Yue Wei dan dengan lembut memegang tangannya sebelum meninggalkan sepucuk surat. Tapi sebelum meninggalkan Paviliun Wewangian Surgawi, dia pergi mencari Gu Jun. Setelah kembali ke Paviliun Wewangian Surgawi sebagai orang suci semu, yang terakhir menerima sambutan yang luar biasa. "Astaga, kau benar-benar berani kembali." Gu Jun terkejut saat melihat Lin Yun. "Aku di sini untuk memberimu sesuatu." Lin Yun tersenyum. Senyum Gu Jun menghilang, dan dia menjadi berhati-hati. Dia bertanya, "Jangan pernah berpikir untuk menaruh ide Anda pada saya. Aku tidak punya harta yang bisa menarik perhatianmu." Ekspresi Lin Yun menjadi aneh. Mungkinkah Gu Jun memiliki kesempatan di Laut Void kura-kura hitam?
Tapi kami selalu bersama, jadi Gu Jun tidak punya waktu sendirian. Tunggu. Totem kura-kura hitam. Melirik Gu Jun, Lin Yun langsung mengerti bahwa Gu Jun mungkin menemukan sesuatu dari totem kura-kura hitam. Lihat saja sendiri. Lin Yun tidak bisa diganggu tentang hal itu dan mengeluarkan kanvas suci kura-kura hitam. Gu Jun awalnya tidak peduli tentang hal itu, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelisah. Kanon kura-kura hitam Sein Cannon. Ini benar-benar kura-kura hitam Sein Cannon. Tunggu, mengapa hanya ada setengahnya? Di mana separuh lainnya? Setengahnya tidak cukup untuk memuaskan Anda. Setengah lainnya ada di tangan Tian Xuanzi, jadi kamu bisa mencarinya jika kamu menginginkannya. Lin Yun menjawab. Kegembiraan Gu Jun segera mereda karena dia sekarang memiliki fobia terhadap Tian Xuanzi. Dia mengumpat, aku tidak akan membiarkan dia pergi karena mengambil paksa darah jantungku. Aku akan pergi ke Sekte Xuantian untuk menghancurkannya. Apakah dia ingin mendominasi seluruh kehancuran timur? Heh. Apa kau serius dengan itu? Lin Yun tersenyum ceria. Aku secara alami serius tentang hal itu. Bibir Gu Jun bergerak-gerak. Aku akan meninggalkan setengah dari kanon suci kura-kura hitam ini di tanganmu. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan mendapatkan anggur demigod atau memperbaiki fisikku. Jangan bersikap sopan padaku. Lin Yun tersenyum. Menyipitkan matanya, Gu Jun tersenyum, secara alami aku tidak akan bersikap sopan padamu. Tapi bisakah kamu memberiku sedikit lagi anggur demigod? Aku akan membantumu melumat Tian Xuanzi setelah menjadi orang suci. Pada saat itu, kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Tidak. Lin Yun dengan acuh tak acuh menjawab. Gu Jun tidak sama dengan Mu Sueling. Bahkan jika dia memberi Gu Jun semua anggur demigod yang dia bawa, dia tidak akan bisa mencapai alam suci. Adapun melumat Tian Xuanzi, itu adalah mimpi di siang bolong karena dia tidak percaya bahwa Gu Jun berani mencarinya. Aku pergi. Lin Yun mengucapkan selamat tinggal setelah berbagi beberapa cangkir anggur. Hei, Gu Jun memanggil Lin Yun. Aku akan segera meninggalkan paviliun wewangian surgawi. Jika kau ingin mencariku di masa depan, datanglah ke Laut Timur. Baiklah, jawab Lin Yun. Melihat sosok punggung Lin Yun, Gu Jun berseru, jangan mati begitu cepat. Tian Xuanzi, menghela nafas asteris. Setelah meninggalkan paviliun wewangian surgawi, Lin Yun mengunjungi paviliun bintang surgawi dan juga memberikan setengah dari inti kura-kura hitam Sein setengah langkah kepada An Liuyan. Selain itu, dia juga memberikan semua artefak suci yang dia peroleh dari kura-kura hitam Vault. Tuan muda, apakah Anda akan pergi? An Liuyan bertanya. Ya, aku akan pergi ke Sekte Dao Surgawi. Lin Yun dengan jujur menjawab. Tangan An Liuyan berhenti sejenak. Dia memiliki harapannya, tapi dia tidak menyangka Lin Yun akan memberitahunya kemana dia akan pergi. Ini juga membuktikan bahwa Lin Yun mempercayainya sepenuhnya. Aku akan menyendiri sebentar, kata Lin Yun. Mengerti. Tuan muda bisa tinggal di sini selama yang Anda inginkan, dan saya akan memastikan tidak ada yang akan mengganggu Anda. An Liuyan tersenyum. Lin Yun menganggukkan kepalanya dan datang ke ruang pengasingan. Dia duduk dan mengedarkan tahap ke-6 dari kanon pedang pemusnah dunia Naga Phoenix. Setelah kultivasinya mencapai puncak tahap kehidupan mendalam, Lin Yun terutama berfokus pada menstabilkan kultivasinya untuk meredam aura kehidupannya yang mendalam agar menyatu dengan tubuhnya. Dengan demikian, Lin Yun hanya menghabiskan separuh waktunya untuk itu dan separuh waktu yang kedua untuk melatih teknik pedangnya. Dia terutama berfokus pada pedang kunang-kunang ilahi dan pedang awal. Sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Sebagai teknik yang kuat yang telah Lin Yun ciptakan, Lin Yun menempa pedang permulaan lagi, menambahkan pemahamannya pada pedang itu dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Berdiri, Lin Yun mengeluarkan buku yang mencatat pedang kunang-kunang ilahi. Pedang kunang-kunang ilahi diciptakan oleh leluhur pedang di masa lalu, dan leluhur pedang adalah seseorang yang bisa bersaing dengan dewa leluhur naga biru. Banyak tanah suci memiliki catatan tentangnya, dan teknik pedang ini cukup terkenal di alam Kunlun. Tapi ambang batasnya terlalu tinggi, dan memiliki total 13 bentuk pedang. Ini setara dengan teknik bela diri roh hantu tingkat tinggi. Hanya mereka yang telah mencapai alam dektrit samsara yang bisa mempraktikkannya, membutuhkan pemahaman yang tinggi. Lin Yun memahami jurus pedang kubah surgawi dengan penguasaan penuh, dan kultivasinya juga mencapai alam dektrit samsara. Teknik pedang ini memiliki keuntungan tinggi saat melawan mereka yang memiliki kultivasi yang sama. Mari kita latih bentuk pedang pertama ke tahap manifestasi. Lin Yun bergumam. Hanya dengan mencapai tahap manifestasi dengan itu dia bisa mengubahnya menjadi miliknya, dan dia akan sepenuhnya memahami bentuk pedang pertama ini.
Selama sebulan berikutnya, dia menempa pedang awal lagi sebelum menghabiskan sebagian besar waktunya untuk pedang kunang-kunang ilahi. Selain pertarungannya dengan Zhuge Qingyun, pemahamannya tentang cahaya kunang-kunang telah mencapai ketinggian baru. Dia yakin bahwa dia bisa mencapai tahap manifestasi dalam bentuk pedang ini. Lin Yun duduk dan bermeditasi. Selain angin, seluruh ruang pengasingan sunyi senyap. Selama 7 hari berikutnya, Lin Yun mempertahankan meditasinya. Saat angin kencang berhembus, orang bisa melihat pedang yang dibentuk oleh angin melingkar di sekitar Lin Yun. Saat angin melewati Lin Yun, pedang-pedang itu dengan mudah melewati tubuhnya, seolah-olah dia tidak ada. Tanpa dia sadari, Lin Yun telah menyatu dengan langit dan bumi. Bahkan cahaya kunang-kunang pun bisa bersaing dengan matahari. Lin Yun membuka matanya dengan cahaya yang bersinar terang di alisnya. Angin di sekitarnya tiba-tiba hancur dan berubah menjadi setitik debu. Setitik debu itu memancarkan cahaya yang redup. Ini adalah cahaya kunang-kunang, tetapi berbeda dengan yang dulu. Bintik debu itu seakan-akan hidup dan berubah menjadi kunang-kunang yang sesungguhnya. Hidup. Mata Lin Yun berkedip-kedip, dan tatapannya menjadi lembut. Dia akhirnya memahami bahwa kedalaman cahaya kunang-kunang terletak pada kehidupan. Jika cahaya kunang-kunang masih hidup, itu akan memiliki spiritualitasnya sendiri. Seekor kunang-kunang mungkin tidak berarti, tetapi puluhan ribu kunang-kunang akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Siapa bilang cahaya kunang-kunang tidak bisa bersaing dengan matahari? Lin Yun menggunakan 2 jari seperti pedang untuk menusuk, dan kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul. Ketika semua kunang-kunang berkumpul di ujung jarinya, mereka membentuk sinar pedang yang tampak tidak berarti. Tetapi ketika dia mengayunkan jarinya, sinar pedang itu memberikan perasaan bahwa siapapun yang mendekatinya akan kehilangan nyawa mereka, dan bahkan ruang angkasa pun tidak dapat menahan pedang ini. Melihat pemandangan ini, Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat karena dia tidak menyangka cahaya kunang-kunang begitu kuat. Tahap manifestasi. Ini adalah tahap manifestasi yang sebenarnya. Lin Yun bergumam. Bakatnya tidak diragukan lagi terbukti karena dia bisa mencapai tahap manifestasi dalam cahaya kunang-kunang ketika dia baru berada di tahap kehidupan mendalam. Aku akhirnya mengambil satu langkah ke dalam teknik yang ditinggalkan oleh leluhur pedang. Murid-murid Lin Yun berkedip-kedip karena dia tahu bahwa ini baru permulaan. Tapi setelah memahami bentuk pertama, akan lebih mudah baginya untuk mempraktikkan teknik pedang ini. Pada saat itu, dia akan memiliki cukup sarana untuk mengintimidasi semua orang di Sekte Dao Surgawi, bahkan jika dia tidak bisa menggunakan teknik pedang naga biru.